Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Asemulit. Film ini akan mengisahkan tentang serangan makhluk misterius yang mana makhluk tersebut bisa meniru manusia. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang menelpon ibunya. Sedangkan di luar rumahnya, terlihat seseorang yang sedang mengawasinya dari luar rumahnya. Wanita ini pun langsung menutup seluruh pintu dan jendela dari dalam rumahnya. Namun, dari salah satu pintu, terlihat seorang wanita yang berlari ke arahnya. Wanita ini pun terkejut, sebab orang tersebut sangat mirip dengan dirinya, dan film pun dimulai. Film dibuka dengan memperlihatkan kedua pria bernama Zack dan Randy. Mereka berdua merupakan seorang sahabat yang sedang merekam berbagai kegiatan di lingkungan kota mereka. Hal ini kemudian akan mereka upload di sebuah website yang mereka miliki. Zack dan Randy selalu merekam mengenai apapun yang terjadi di lingkungan kota mereka. Kemudian, saat Zack dan Randy mendatangi sebuah gereja, seorang pastor bernama Pastor Craig menawari mereka berdua untuk masuk ke dalam gereja. Namun, mereka berdua pun menolaknya. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk mendatangi sebuah lapangan. Di sana terlihat seorang wanita bernama Kayla yang sedang berolahraga. Zack sebenarnya menyukai Kayla secara diam-diam, namun dia tak berani mengungkapkan perasaannya. Randy selalu mendukung Zack agar Zack berani mendekati Kayla. Malam harinya, Zack mengajak Kayla untuk melakukan video call. Zack memberanikan dirinya untuk mendekati Kayla. Kemudian, setelah berbincang cukup lama bersama Kayla, Zack pun mendatangi orang tuanya yang sedang memasak. Ayah Zack memiliki kelainan pada kakinya yang membuat ayah Zack pun tak bisa berjalan. Setelah itu, Zack bersama Randy memutuskan untuk pergi ke sebuah lapangan. Namun, saat mereka sedang bermain sesuatu, terdengar suara teriakan dari seseorang. Zack dan Randy pun langsung mendatangi rumah dari orang tersebut. Setibanya di sana, mereka menyusuri ruangan demi ruangan untuk mencari pemilik rumah di tempat tersebut. Setelah menemukan pemilik rumah, tiba-tiba muncul seekor makhluk aneh yang berlari menuju ke hutan. Zack dan Randy pun langsung bergegas untuk mengejarnya, sebab mereka tak pernah melihat makhluk tersebut sebelumnya. Tak disangka, ternyata makhluk itu merupakan hewan peliharaan dari seseorang, dan orang ini adalah Pastor Craig sebelumnya. Jelas hal ini membuat Zack dan Randy pun merasa penasaran. Pada keesokan paginya, Zack yang selalu membawa rekaman kamera kemudian menemui seorang sheriff untuk meminta tolong kepadanya. Namun, karena Pastor Craig adalah orang yang paling berpengaruh di kota tersebut, sheriff itu pun tak percaya dengan apa yang ada di dalam rekaman dari Zack. Merasa jika sheriff tak bisa membantu, Zack dan Randy pun berencana mendatangi sebuah gereja untuk menanyakan langsung kepada Pastor Craig. Kemudian, Zack dan Randy pun memasuki ruangan demi ruangan untuk bertemu dengan Pastor Craig.
Setelah bertemu dengan Pastor Craig, Zack pun menunjukkan rekaman tentang apa yang terjadi kemarin malam. Namun, Pastor Craig bersikap aneh seakan itu bukanlah Pastor Craig. Merasa jika ada hal yang janggal, Zack dan Randy pun memutuskan untuk pergi dari gereja tersebut. Saat malam harinya, Zack dan Randy berencana mendatangi rumah wanita sebelumnya untuk memastikan jika wanita tersebut telah diserang oleh makhluk aneh pada kemarin malam. Setibanya di sana, wanita tersebut bersikap aneh seakan dirinya tidak pernah terjadi apa-apa di rumahnya. Ditambah lagi, bekas gigitan di kaki wanita tersebut juga menjadi sembuh hanya dalam kurun waktu seharian. Jelas hal ini membuat Zack dan Randy pun merasa aneh. Saat akan pergi, Zack berencana mengecek ke kamar wanita tersebut, berharap menemukan kejanggalan dari semua ini. Benar saja, Zack melihat suami wanita tersebut yang terikat di atas ranjang. Ditambah lagi, muncul seorang pria yang sangat mirip dengan suami dari wanita tersebut. Sepulangnya dari sana, Zack dan Randy berencana mengecek rekaman ulang dari kamera rekaman yang selalu dibawa oleh mereka. Zack dan Randy merasakan kejanggalan mengenai suami dari wanita tersebut yang berjumlah 2 orang. Dari suatu arah, muncullah Kayla yang menceritakan mengenai keluarganya yang juga bersikap aneh. Kayla menceritakan mengenai ayahnya yang bertingkah aneh, sedangkan ibunya entah pergi kemana. Zack dan Randy pun kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah dari Kayla. Setibanya di rumah Kayla, mereka melihat ayah dari Kayla yang bersikap aneh layaknya Pastor Craig sebelumnya. Zack kemudian beralasan untuk pergi ke kamar mandi untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Sedangkan Kayla dan Randy, mereka berdua bertugas untuk mengalihkan perhatian dari ayah Kayla. Zack kemudian memasuki sebuah atap rumah untuk mencari tahu mengenai kejanggalan yang sedang terjadi. Di atap rumah, Zack bertemu dengan adik dari Kayla yang bernama Joe. Kembali ke Randy, ayah Kayla yang merasa curiga kepada Zack kemudian mencari Zack ke atas ruangan. Zack yang mendengar langkah kaki kemudian memasuki sebuah kamar mandi untuk berpura-pura membersihkan diri. Namun, ketika Zack akan membuang tisu, tak disangka terdapat ibu dari Kayla yang tewas mengenaskan. Tepat pada waktunya, Zack pun langsung bergegas pergi dari rumah tersebut. Kemudian, saat keluar dari rumah Kayla, Zack menunjukkan rekaman kamera yang dibawa Zack setiap saat. Zack memperlihatkan rekaman ibu dari Kayla yang tewas secara mengenaskan. Seketika, Kayla pun merasa sangat bersedih dengan apa yang terjadi kepada ibunya. Pada keesokan paginya, mereka bertiga mendatangi sheriff sebelumnya untuk melaporkan hal tersebut. Sheriff itu pun kemudian mendatangi rumah dari Kayla untuk memastikan mengenai kebenaran yang sedang terjadi. Namun, tiba-tiba muncul ibu dari Kayla yang ditemukan tewas oleh Zack. Kayla yang melihat ibunya masih hidup, kemudian bergegas memeluknya. Namun, Kayla merasa ada yang aneh dengan perilaku ibunya. Ditambah lagi, terdapat Pastor Craig di rumah dari Kayla. Melihat hal tersebut, sheriff itu pun langsung mengajak pergi Zack dan teman-temannya. Sheriff itu merasa tak percaya dengan apa yang dilaporkan oleh Zack. Di samping itu, Kayla melihat Joe atau adiknya yang sedang bersama Pastor Craig. Merasa jika kota tersebut memiliki hal yang aneh, Zack dan Randy pun berencana untuk pulang. Setibanya di depan rumahnya, Zack kemudian menyuruh Kayla untuk mencari orang tua Zack di dalam rumahnya. Sedangkan Zack bersama Randy, dia akan menuju ke lumbung untuk mencari ayah dari Zack.
Setibanya di dalam lumbung, Zack melihat hal yang janggal dari ayahnya yang kini bisa berjalan. Padahal ayah Zack sebelumnya memiliki kaki yang buntung. Dari luar lumbung, datanglah Pastor Craig dan beberapa orang lainnya yang kemudian melepaskan makhluk aneh yang entah makhluk apa. Kemudian mereka berdua pun dikunci di dalam lumbung oleh Pastor Craig dan beberapa orang lainnya. Dari sebuah arah, Randy melihat sesuatu yang berbentuk telur di tempat tersebut. Seketika, keluarlah ibu dari Zack yang tiba-tiba menyerang mereka. Makhluk yang mirip ibu dari Zack kemudian mendatangi ibu Zack yang asli untuk mentransfer ingatan ibu Zack kepada dirinya. Dan seketika, ibu Zack yang asli pun langsung tewas. Zack yang melihatnya pun langsung menusuk makhluk aneh tersebut yang mirip dengan ibunya. Dari sebuah arah, muncullah Kayla yang mencoba menyelamatkan mereka berdua. Kini, mereka pun bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka bertiga berencana mendatangi rumah dari sheriff sebelumnya. Kini, mereka pun sangat yakin jika kota mereka memiliki kejanggalan yang cukup misterius. Sebelum masuk ke rumah sheriff tersebut, Zack memastikan jika sheriff tersebut belum berubah seperti beberapa orang lainnya. Dan ternyata, sheriff tersebut masih berperilaku seperti dirinya sebelumnya. Sheriff tersebut kemudian menunjukkan kembarannya yang telah tewas. Kini, sheriff itu pun mulai percaya dengan cerita dari Zack. Dari luar halaman rumah, terdengar suara kebisingan yang membuat mereka pun merasa curiga. Dan benar saja, muncullah para penduduk kota yang mendatangi rumah dari sheriff tersebut. Kini, mereka pun mulai sadar jika seluruh penduduk kota bukanlah manusia yang asli, melainkan mereka adalah makhluk aneh yang meniru penduduk kota. Setelah beberapa saat, kini mereka pun mulai terdesak. Randy kemudian mengorbankan dirinya agar Zack dan Kayla bisa melarikan diri dari sana. Sedangkan sheriff sebelumnya, dia harus tertangkap oleh para penduduk kota tersebut. Kayla dan Zack kemudian mendatangi sebuah tempat untuk mencari bantuan. Namun, kota tersebut pun kini tak memiliki sinyal sama sekali. Zack dan Kayla kemudian berencana mendatangi sebuah tempat penyimpanan mobil. Setibanya di sana, Kayla dan Zack bertemu dengan tetangga mereka yang merupakan manusia yang palsu. Zack dan Kayla berpura-pura menjadi seperti mereka. Hal ini mereka lakukan agar mereka berdua tidak dicurigai oleh penduduk kota. Zack dan Kayla kemudian melewati penduduk kota yang sedang membakar manusia yang asli. Kemudian, setibanya di depan sebuah rumah, Zack berencana mencari kunci mobil yang bisa mereka gunakan. Namun, Kayla yang berjaga di luar rumah melihat Joe atau adiknya yang sedang bersama seseorang. Lalu, saat Zack selesai mencari kunci mobil, dia melihat Kayla yang pergi ke suatu tempat. Beralih ke Kayla, di sini dia melihat beberapa anak kecil yang akan digigitkan ke makhluk misterius sebelumnya. Belum jelas bagaimana bentuk asli dari makhluk tersebut. Kayla kemudian melihat adiknya yang entah telah berubah seperti mereka atau manusia yang masih asli. Seketika, Joe pun meneteskan air mata yang berarti Joe masih manusia yang asli. Seorang wanita yang membawa Joe kemudian berteriak seperti mengirimkan sebuah sinyal untuk memanggil seluruh temannya. Seketika, Kayla pun harus tertangkap yang membuat dirinya pun akan digigitkan ke makhluk aneh yang bisa meniru korbannya. Beruntungnya, datanglah Zack yang tiba tepat waktu. Zack dan Kayla pun kemudian bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Kayla menceritakan mengenai adiknya atau Joe yang berhasil kabur dari tempat tersebut.
Namun, Kayla pun baru menyadari jika dia telah tergigit oleh makhluk sebelumnya. Dari suatu arah, muncullah makhluk aneh yang menggigit tangan dari Zack. Dengan begitu, mereka berdua pun akan didatangi oleh makhluk aneh yang menyerupai bentuk seperti mereka. Zack dan Kayla kemudian berencana mengejar makhluk tersebut ke dalam hutan. Namun, dari suatu arah, muncullah seorang sheriff yang merupakan bagian dari makhluk tersebut. Kayla dan Zack kemudian memutuskan untuk mencari jalan yang lainnya. Tak disangka, seluruh jalan raya telah dikuasai oleh segerombolan makhluk misterius sebelumnya. Lalu, saat Zack tengah bersembunyi, muncullah Randy yang kini dia adalah bagian dari makhluk tersebut. Randy bertingkah layaknya makhluk aneh yang menyerupai penduduk kota sebelumnya. Dari suatu arah, Kayla langsung memukul Randy dan berencana menenggelamkannya di sungai tersebut. Zack terpaksa membunuh Randy sebab dia bukan Randy yang asli. Setelah itu, Zack bersama Kayla berencana memasuki sebuah tempat siaran media sosial untuk meminta bantuan kepada pasukan militer. Zack dan Kayla akan menayangkan mengenai rekaman kamera yang dimiliki oleh Zack. Setibanya di tempat tersebut, Zack dan Kayla harus melawan kedua makhluk yang mirip dengan mereka berdua. Zack dan Kayla kemudian menuju ke tempat siaran untuk mengunggah rekaman mereka ke media sosial. Setelah berhasil mengunggahnya, Zack memiliki ide untuk membekukan kembaran mereka menggunakan pendingin di tempat tersebut. Dan rencana dari Zack pun berhasil sesuai rencana. Setelah itu, Zack dan Kayla pun mendatangi sebuah pondok yang merupakan tempat dari Kayla bermain bersama adiknya. Benar saja, di tempat tersebut terdapat Joe yang tengah berlindung. Kini, Zack pun berniat untuk menunggu bantuan tiba. Namun, tak disangka terdapat sebuah siaran video mengenai apa yang terjadi di seluruh dunia, yang mana jika seluruh dunia juga mengalami hal yang sama seperti yang menimpa di kota dari Zack. Dan kemudian film pun berakhir. Kesimpulannya, makhluk ini akan menggigit korbannya untuk mengambil sampel darah atau DNA dari manusia. Sampel darah ini akan mereka gunakan untuk meniru bentuk tubuh dari manusia. Belum jelas tentang apa makhluk ini sebenarnya. Namun, kalau menurut saya, makhluk ini tak lain adalah makhluk asing atau alien. Baiklah, mungkin hanya itu kesimpulan dari film kali ini.